Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ahwal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa ballagha ar-risalah wa addal amanah wa jahada fi sabilillah hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyul azim. Inna Allah amarna bittaqwa wa amarna bil iman wa alla namuta illa wa nahnu minal muslimin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita mengingat kembali atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Terutama nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, khususnya di hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat, di hari besarnya umat Islam. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, dan itu adalah karunia Allah yang paling utama, yakni nikmat iman dan nikmat Islam dalam hati kita, hingga kita saat ini punya keinginan dan kekuatan untuk melaksanakan Jum'ah berjamaah di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Itulah termasuk nikmat Allah yang besar yang ada pada saat ini hingga detik ini, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka daripada itu, tak ada ucapan, tak ada ungkapan, tak ada kalimat yang bisa mewakilkan rasa syukur itu selain mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersalawatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah merindukan kita. Dalam riwayat dijelaskan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya dan mengatakan, "Aku rindu dengan ikhwanku," kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, "Kamikah ikhwanmu ya Rasulullah?" "Tidak. Kalian bukan ikhwanku, kalian adalah sahabatku." Lalu siapa ikhwanmu ya Rasulullah? Ikhwanku adalah orang yang tak bertemu denganku, tak pernah hidup semasa hidupku, tapi mereka sanggup beriman kepadaku. Itulah ikhwan-ikhwanku. Dan Rasulullah rindu dengan ikhwan-ikhwan itu. Kitalah ikhwan-ikhwan Rasulullah itu. Belum ada lagi kita, belum lahir kita, Rasulullah SAW sudah merindukan kita. Indah sekali, luar biasa cinta Rasulullah SAW kepada kita. Maka implementasi, aplikasi daripada kerinduan kita kepada Rasulullah SAW tak lain dan tak bukan, marilah perbanyak setiap hari dalam aktivitas kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tanda kita pun merindukan Rasulullah SAW, dan kita harapkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak insyaallah.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ingin khatib sampaikan di hari yang penuh keberkahan ini adalah yang utama, marilah kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Kemudian ada suatu hal yang ingin khatib sampaikan yang berkenaan dengan kondisi kita saat ini dan kondisi masa kemarin. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yunus ayat 5. Allah berfirman, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan yang menjadikan bulan itu bercahaya, dan Allah menjalankan mereka keduanya dengan posisi-posisi yang tetap. Kata Allah, lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui jumlah tahun, wal hisab, dan jumlah-jumlah hitungan lainnya. Ayat ini menjelaskan juga bahwasanya Allah menciptakan keduanya hanyalah semata-mata untuk suatu hal-hal yang hak dan untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang mengetahuinya dan orang-orang yang mau berbuat. Maksudnya adalah Allah menciptakan matahari dan bulan tidak hanya untuk mengetahui hitungan tahun, pergantian tahun, sebagaimana yang baru kita lewati pergantian tahun dari 2023 kepada 2024. Ini merupakan bukti dari ayat yang telah Allah jelaskan. Lalu Allah mengatakan al-hisab, hitungan. Maksudnya hitungan apa? Selain hitungan tahun, yang maknanya hitungan waktu. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala adalah hitungan amal ibadah yang sudah kita lakukan di pergantian waktu, di pergantian tahun tadi itu, di perputaran waktu matahari tadi itu. Maka selain menghitung waktu dan pergantian tahun, juga kita menjadikan itu sebagai hitungan-hitungan daripada perbuatan dan amal kita. Kata Allah tadi, dan ini Allah berikan untuk memberikan penjelasan dan bukti bagi orang-orang yang mau berbuat dan orang-orang yang mengetahuinya. Jadi Allah meminta ketika kita pergantian tahun, bukan Allah meminta kita untuk mengetahui jumlah buku rekening kita, bukan. Bukan jumlah kendaraan kita, bukan. Apalagi jumlah rumah, tanah yang kita miliki, bukan itu maksud hitungannya. Tapi hitungan-hitungan sudah berapa rakaat yang kita lakukan di tahun sebelumnya, sebelum pergantian tahun. Berapa banyak uang yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya hitungan tadi. Selain menghitung waktu, menghitung tahun, juga kita disuruh menghitung perbuatan amal yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya. Itulah makna inti daripada pergantian tahun dan pergantian perputaran matahari tadi itu. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Dan juga kita disuruh menghitung apa? Disuruh kita menghitung umur kita. Benarkah tahun depan kita akan masih hidup lagi? Ketika terjadi perputaran pergantian tahun, maka yang harus kita pikirkan adalah berapa jumlah waktu yang sudah kuhabiskan dan berapa sisa waktu umur yang masih kumiliki. Itulah maksud Allah. Allah menciptakan matahari dan bulan perputarannya sehingga kita bisa menghitung jumlah tahun dan juga bisa menghitung hitungan-hitungan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ingin kita sampaikan juga adalah bagaimana kita menjadikan tahun yang lalu 2023 menjadi refleksi bagi kita.
menjadi ibrah bagi kita, menjadi renungan bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan selama tahun yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2023 merupakan tahun yang buruk bagi bangsa kita ini. Tingkat kriminalnya tinggi tahun 2023. Kemudian apalagi? Tingkat bunuh diri tinggi tahun 2023. Menurut survei dari Kepolisian RI dijelaskan, tahun 2021 jumlah orang yang bunuh diri di negeri kita ini kurang lebih 600, di angka 600-an dalam setahun itu. Naik tahun 2022, meningkat lagi jumlahnya menjadi 800-an. Dan tahun 2023 naik ke angka 1000. Bayangkan setiap tahun jumlah orang yang bunuh diri naik. Jumlah yang tertinggi di Jawa Tengah, kemudian disusul Jawa Timur, lalu Jawa Barat, masuk Sumatera Utara, ranking 4 besar. Luar biasa. Apa yang menjadikan kita ini, masyarakat kita, anak bangsa sekarang ini mudah memutuskan untuk bunuh diri? Apakah sudah lemah keimanan kita? Ataukah kita yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yang sudah terlena sehingga tidak memikirkan nasib orang lain, sehingga terjadi kesenjangan di antara kita? Kitalah yang bisa menjawab itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan ke depannya adalah kebaikan-kebaikan di tahun 2024 ini. Jadilah kita anak-anak bangsa yang semakin takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semakin peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga tidak terjadi lagi tingginya tingkat kriminal, tidak terjadi lagi tingginya tingkat bunuh diri di negeri kita ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat ironi kalau kita melihat ke belakang tahun 2023, catatan-catatan buruk bagi anak bangsa kita, bagi diri kita sendiri juga, bagi cacatnya pendidikan kita tahun 2023, bagaimana kasus-kasus terjadi terhadap guru, murid yang di luar kendali guru dan lain sebagainya, banyak sekali, luar biasa. Maka tahun ini insya Allah dalam agama Islam kita dijelaskan untuk senantiasa mentajdid niat, tajdidun niyah, memperbaharui niat kita. Maka yang lalu biarlah berlalu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampunkan apa yang telah berlalu, yang telah kita lakukan. Maka tahun ini kita niatkan insya Allah kita akan memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki, kita tingkatkan apa yang seharusnya kita tingkatkan. Dan lakukanlah segala amal perbuatan kita dasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun pangkat kita, apapun posisi kita, apapun profesi kita, adalah jihad di mata Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita tanamkan niat hanyalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya tukang sapu jalanan, walaupun kita hanya tukang membersihkan toilet, tapi bila itu didasari atas niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang sedang berjuang di jalan Allah, sedang berjihad di jalan Allah, maka maka bisa jadi orang-orang yang kita anggap di dunia hina dan tidak terkenal, tapi ternyata di langit para malaikat menyebutkan namanya. Bisa jadi orang yang terkenal di dunia ini, di kalangan kita anggap dia tokoh masyarakat, tapi ternyata para malaikat tak kenal di langit dengan dirinya. Siapa dia? Apa yang dia perbuat? Apa amal ibadahnya? Maka jadilah kita individu-individu yang luar biasa, terutama di tahun 2024 ini, mengambil refleksi dari tahun yang lalu, bagaimana catatan-catatan keburukan anak bangsa kita. Maka jadilah kita di tahun 2024 ini, insya Allah kita perbarui niat, kita kuatkan tekad kita, apapun profesi kita, jadilah kita yang terbaik. Kita polisi, jadikan Polri kita menjadi Polri yang terbaik, kita TNI menjadi TNI yang terbaik, di Pelindo kita menjadi perusahaan, pelabuhan, dermaga yang terbaik bahkan di seluruh dunia. Dari setiap hal kita harus niatkan kita menjadi yang terbaik. Sedangkan orang yang sudah berniat bisa jadi gagal dalam meraih apa yang sudah dia cita-citakan. Apalagi tak bercita-cita, tak berniat. Maka itu dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya baik, maka baiklah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila niatnya buruk,
maka buruklah yang akan dia dapat. Maka insya Allah di awal tahun ini, panjang ke depan insya Allah, waktu-waktu yang akan kita lewati, maka kita lewatkanlah waktu tersebut dengan nilai-nilai dan perbuatan-perbuatan yang positif. Kita lakukan segala pekerjaan kita dengan maksimal. Niatkan semuanya hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian menanggapi masalah banyaknya kasus bunuh diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tak pernah diajarkan untuk berputus asa. Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Kata Allah, sesungguhnya para nabi itu tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan apapun yang mereka alami. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa adalah tipikal orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 139. Janganlah sedih, janganlah gundah, sesungguhnya kalian itu istimewa, kata Allah. Kita istimewa, kata Allah. In kuntum ta'lamun, tapi kalian istimewa bila kalian menyadari bahwasanya kalian istimewa. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat yang istimewa. Kita adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang beriman yang dan berislam adalah orang-orang yang diridhoi. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, dan adapun orang-orang yang selalu mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia konsisten beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia letakkan segala perbuatannya dia dasarkan hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kemudian dia istiqomah dengan itu. Apa yang dia selama ini perbuat kebaikan, maka dia selalu terus menjaga kebaikan tersebut. Tahun lalu dia menjadi orang baik, tahun ini lebih baik lagi, maka kata Allah, inilah tipikal orang-orang yang istiqomah. Dan orang yang istiqomah, kata Allah, akan Allah turunkan kepadanya malaikat-malaikat yang senantiasa menaunginya. Dan Allah katakan, dan kami akan berikan ganjaran kepadanya berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surganya. Saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kiranya khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua menjadi anak bangsa yang senantiasa memperbaharui niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, memperbarui niat untuk membangun bangsa ini. Karena sesungguhnya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang akan kita temui nantinya dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 bulan lagi, yaitu pemilihan umum, pesta demokrasi. Siapapun nanti yang terpilih, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan bisa merubah negeri ini sama sekali, kecuali rakyatnya juga, anak bangsanya juga ikut dalam membuat perubahan di negeri kita ini. Kalau tidak, jangan harap. Allah katakan, wa kadzalika nuwalli zalimina ba'dahum ba'dah bima kanu yaksibun. Kata Allah, dan kami akan memberikan pemimpin yang zalim kepada mereka, yaitu mereka yang selalu berbuat zalim sebagaimana perbuatan yang mereka selalu lakukan. Jadi kalau kita tetap menjadi orang-orang zalim, kalau kita tetap menjadi orang-orang yang suka mencuri, suka zalim, suka mendiskriminasi orang, maka jangan harap kita mendapatkan pemimpin yang baik. Intinya di mana? Di kita, rakyat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang baik untuk masyarakat yang baik, dan Allah akan mengirimkan pemimpin yang zalim untuk rakyatnya yang zalim-zalim. Maka bila kita menginginkan perubahan yang baik kepada negara kita, bila kita menginginkan mendambakan pemimpin yang adil, bijaksana dan yang kuat, maka kita juga harus bijaksana, kuat, adil dan sebagainya.
Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, menjadikan bangsa kita bangsa yang besar, khususnya 2024 ini menjadi tahun penentuan niat terbaru kita menjadi lebih baik ke depannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Faya ayyuhal muslimun, inna Allah amarna bit taqwa wa inna Allah amarna bi amrin azim. Amarna bis salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin ya Allah, wansuril mujahidin wa wahid sufufahum wa thabbit aqdamahum wa dammir a'da'ahum wansurhum ya Allah nasaraddin. Wansur muslimina fil Yaman, wansuril muslimina fis Sin, wansuril muslimina fi Rohingya, wansuril muslimina fi Libya, wansuril muslimina fil Iraq, wansuril muslimina fi anha'il alamin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaqullaha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.